mengasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kalau kita hidup sampai hari ini Bapak Ibu, itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita miliki hari ini, bahkan nafas hidup kita, itu semua adalah pemberian Tuhan. Sebab itu kalau kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini, yuk kita bawa hati kita, sikap hati kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia sudah memberi yang terbaik buat Bapak Ibu dan saya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Biarlah hati kami betul-betul menyadari Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami itu berasal dari Engkau Tuhan. Dan biarlah kami tetap memiliki hati yang kagum akan Tuhan. Kami tetap memiliki hati yang hormat kepada Tuhan. Kami betul-betul menghargai dan menghormati kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami datang untuk menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh hati, supaya betul-betul penyembahan kami itu berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang, kami menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk
sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, lebih lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, lebih lagi ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Kami menghormati-Mu, ya Raja yang mulia. Kami kagum akan Engkau, kami hormat, kami kagum akan Engkau. Bukan dari mulut kami saja, kami menghargai, menghormati-Mu dari hati kami, dari hidup kami, dari segala perbuatan kami. Kami kagum akan Engkau, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Matius pasal 9. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal berpuasa
Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian." Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada. Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap
anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.